what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film New Gods Neza Reborn yang dirilis di tahun 2021. Film bercerita dengan latar belakang 3000 tahun setelah dulu, yang dimana dulu mengalahkan The Dragon King. Kemudian Neza yang bereinkarnasi kembali. Tapi sayangnya alur ceritanya tidak berkaitan dengan film Neza sebelumnya, yaitu Neza yang dirilis tahun 2019. Wah, kali ini Neza bereinkarnasi jadi apa ya? Wah, kalian pasti makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang gadis yang sedang berjalan menuju kerumunan. Ternyata saat itu sedang ada pertandingan balap motor. Saat itu Liun Sang sedang berhasil menduduki posisi nomor 1 pada balap motor. Sampai ada motor putih menyusul dengan cepat. Kemudian terjadilah kejar-kejaran untuk memperebutkan posisi nomor 1. Hingga akhirnya usaha yang dilakukan oleh Yun Xiang membuahkan hasil, karena ia menang di balapan motor tersebut. Setelah perlombaan, semua orang bersorak atas kemenangan Yun Xiang, dan Yun Xiang pun mengambil hadiahnya. Juga ada temannya yang bernama Kasha mendekatinya juga memberinya selamat. Lalu mereka berdua tak sengaja melihat lawannya Yun Xiang yang tadi. Ternyata adalah seorang wanita. Ya, namanya sifat laki-laki melihat uraian rambut wanita, seketika jantung Yun Xiang dak-dik-duk-der. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Yun Xiang pun mendekatinya, namun sayangnya wanita tersebut sangat jual mahal. Kemudian dia pergi meninggalkannya begitu saja. Tak lama kemudian pria bertopeng datang menghampirinya, serta meminta bantuan untuk memodifikasi motor miliknya. Yun Xiang yang sangat risih karena ada pria yang so asik mendekatinya, ia pun pergi meninggalkannya. Scene berpindah dengan bocah penjual koran yang berkata kalau wilayah Donghai terjadi kekeringan yang mengakibatkan tidak adanya air untuk kehidupan sehari-hari. Terlihat di sini semua orang sedang mencari air. Berpindah di tempat penyelundupan yang dimana bosnya sedang membagikan tugas untuk mengantar paket yang tugasnya itu diberikan ke Yun Xiang. Di dalam perjalanan, Yun Xiang sama sekali tidak pernah pergi ke kota lain, karena dia berpikir semua kota sama saja. Ia melintas beberapa kota yang tumbuh dengan subur, tapi di tempat lain airnya sama sekali tidak ada. Juga perampokan serta banyak sekali kesenjangan sosial. Setelah itu Yun Xiang selesai mengantar barang pesanannya. Kebetulan dia melihat tampungan air Klandi. Lalu dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyabotase tampungan air tersebut, agar bisa dinikmati oleh para warga yang sedang krisis air. Esok harinya di tempat kerjanya, semua kurir kaget kalau ada paket kucing. Dan Yun Xianglah mengajukan diri untuk mengantar kucing pada alamat yang tertera di kandangnya. Tapi ternyata kucing itu tidak memiliki alamat. Alamat yang diberikannya adalah alamat palsu, sehingga dia berniat untuk melepaskannya. Saat Yun Xiang mau pergi, kucing itu malah terus mengikutinya. Menyadari hal tersebut, dia memutuskan untuk membawanya pulang. Berpindah di istana kebahagiaan, ia menemui temannya Kasha yang sedang bernyanyi di sana. Setelah acara selesai, mereka pun bergegas pergi menuju tempat ayahnya Yun Xiang. Di sisi lain, lelaki ini adalah seorang pangeran bernama Ao Ping. Ia bertemu dengan bawahannya untuk membahas pembangunan yang sedang direncanakan. Di samping itu juga dia berencana untuk mengendalikan kota Donghai, agar bisa dengan mudah menggenggam kota tersebut. Seketika itu Yun Xiang lewat dengan suara motor trek-trekannya. Sang pangeran pun langsung tertarik pada motornya. Pangeran pun mendekatinya. Lalu pengawalnya juga mendekati mencoba untuk memaksanya menjualnya. Yun Xiang dengan cueknya langsung pergi. Sesampainya di rumah ayahnya, Kasha menyapa ayahnya Yun Xiang yang dia panggil kakek Li. Juga menyapa kakaknya Yun Xiang yang bernama Jin Xiang. Di sini sang ayah ingin Yun Xiang punya pekerjaan yang layak.
hingga membuatnya kesal. Lalu Kasya membawakan sup juga memberikan si kucing makan malam. Kemudian sang kakak mencoba menghiburnya. Sayangnya si ayah malah bahas terus-menerus dan berkata kalau bisnis ilegal tidak pernah berakhir baik. Karena hal itu membuat Yunxiang pergi meninggalkan makan malam tersebut. Saat di luar, Yunxiang melamun dan disusuli oleh Kasya yang mencoba menghiburnya. Tak lama itu sang kakak datang berkata kalau Klandi mengeluarkan perintah untuk menindak tegas penyelundupan. Juga berkata berhati-hatilah pada pekerjaanmu. Kemudian ia langsung pergi dengan motornya juga dengan Kasya. Saat di perjalanan, siapa sangka ternyata mereka diikuti oleh sang pangeran yang mengincar motornya. Di saat keadaan membuatnya tertekan, Yunxiang langsung menjatuhkan pengawal pangeran. Juga membuat mobil pangeran kacanya pecah. Hal itu membuat pangeran sangat geram dan terjadilah kejar-kejaran. Sang pangeran yang membuatnya kesal langsung mengeluarkan kekuatan esnya, yang menyebabkan Yunxiang tertusuk akibat serangan dari pangeran. Kasya juga tertimpa motor. Yunxiang pun diinjak oleh semua pengawal pangeran. Saat pangeran ingin mendekati motornya, tiba-tiba kucing itu mendekatinya. Dengan kejamnya, pangeran pun membunuhnya. Yunxiang yang makin marah pun seketika dia mendapatkan kekuatan api dan langsung menyerangnya. Pangeran pun mendapatkan luka di tangannya. Xin berpindah di rumah pangeran. Dia masih kesakitan atas lukanya. Di belakangnya ada pengawal pangeran yang menelpon mengatakan kalau itulah orangnya. Di sisi lain, secara tiba-tiba Yunxiang terbangun dari pingsannya dan kaget seketika tahu kalau dia sedang berada di rumah sakit. Di sini juga dia bertemu dengan wanita yang membawa motor putih dulu. Ternyata dia adalah seorang dokter yang bernama Su Junsu. Dokter Su juga aneh kenapa luka di badan Yunxiang sembuhnya cepat sekali. Lalu dia merasakan keanehan pada tubuhnya yang dapat mendengarkan detik per detik masa lalunya. Terus dia teringat dengan Kasya dan dia pergi ke sana. Sesampainya di sana, ia sangat kaget melihat kaki temannya hilang satu. Yunxiang yang merasa sangat shock atas kejadian semalam, ia pun kemudian keluar. Seketika itu, Klandi dan anak buahnya datang untuk meminta maaf dan memberikan Yunxiang emas batangan dan mengembalikan motornya. Saat sang kakak ingin mengambilnya, Yunxiang malah menepaknya juga membakar kartu tersebut. Dengan sangat marah, ia pun pergi dan memburu sang pangeran. Klandi menyadari kalau Yunxiang adalah ancaman untuknya, memutuskan bawahannya untuk segera membunuhnya. Di waktu yang sama, seketika sang kakak yang mengejar dan menasihatinya. Tiba-tiba saja ada truk yang datang mengejar dan menjatuhkan mobil kakaknya ke dalam jurang. Dengan cekatannya, ia pun langsung dengan cepat menolong kakaknya. Mereka pun melompati jurang, juga diikuti oleh dua siluman. Yunxiang akan dibunuh oleh para siluman. Seketika itu ia juga mengamuk yang secara tidak sadar telah mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh siluman tersebut. Ketika siluman ikan itu menghampirinya dan ingin membunuhnya, tiba-tiba saja dia ditolong oleh pria bertopeng. Ia pun membunuh monster tersebut. Dengan anehnya, pria bertopeng itu memanggil Yunxiang dengan sebutan Neza. Lalu kemudian pergi meninggalkannya. Yunxiang langsung membawa kakaknya ke rumah sakit. Di sini ia merasakan keanehan lagi pada tubuhnya. Berpindah di kediaman Klandi. Ternyata dia adalah seorang raja naga Laut Timur yang memiliki luka sama seperti anaknya. Dia ngasih tahu bahwa di masa lalu Yunxiang merupakan reinkarnasi dari Neza. Luka ayahnya sudah ada 300 tahun yang lalu dan itu masih belum sembuh. Neza bisa membunuh dewa secepat membunuh siluman. Kemudian Yunxiang mendatangi pria bertopeng. Di sini Yunxiang sangat kepo kenapa dia dipanggil Neza. Berpindah di pangeran, pengawalnya bercerita kalau pangeran dulu telah dibunuh oleh Neza. Dan sang ayah menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tulang belakang baja untuk bisa menghidupkannya. Sementara itu pangeran hilang ingatan.
Juga selama 300 tahun ini dia mengawasi kota Donghai dengan tujuan untuk membunuh reinkarnasi Neza. Berpindah di Yunxiang, ia sangat kepo dengan dirinya apa. Tapi pria bertopeng ini tidak bisa membahasnya. Lalu sang ayah yang marah meminta anaknya untuk pergi. Kemudian Yunxiang juga pergi dari sana. Secara tiba-tiba pria bertopeng itu didatangi oleh ketua klan yang membayarnya dengan 2 koper penuh emas untuk membunuh Yunxiang. Kemudian ketika Yunxiang yang sedang menjaga kakaknya, tiba-tiba saja ayahnya datang dan mengusirnya dari sana. Di saat Yunxiang sedang membetulkan motornya, dia teringat dengan masa lalu yang menyebabkan kekuatannya keluar. Dengan secara tiba-tiba, lalu dia mengeluarkan api dari tubuhnya. Berpindah di Yunxiang lagi. Ia meminta pertolongan mengendalikan api yang ada di dalam tubuhnya. Dengan bayaran ingin memodif motornya. Tanpa disangka-sangka, pria bertopeng itu pun sepakat dan segera membuat baju besi agar dia bisa mengendalikan api pada tubuhnya. Di samping itu juga dia berlatih bela diri. Dan tidak lupa memodifikasi motor pria bertopeng tersebut. Juga ia membuatkan kaki untuk Kasha agar bisa berjalan kembali. Hari demi hari dilewati hingga akhirnya seluruh persiapan pertempuran pun siap digunakan. Di saat hari terakhir latihan, mereka pun berlatih dengan seluruh kekuatannya. Sampai tak sengaja topeng pada pria tersebut terlepas. Ternyata pria bertopeng itu adalah seekor kera telinga 6. Di mana kera telinga 6 adalah sosok yang konon katanya suka menipu. Kemudian pria bertopeng itu mendorongnya hingga berada pada keadaan tertekan dan marah padanya. Secara tidak sadar, Yunxiang membangkitkan kekuatan Neza dalam tubuhnya. Setelah itu Yunxiang memanggil kekuatan Neza kembali. Namun sayang hasilnya tidak bisa. Pria bertopeng itu pun ngasih tahu kalau emang dia pengen dirinya dan Dewa Menyatu harus mendapatkan kembali Astra yang menggunakan senjata asli benda langit milik Neza. Besokan harinya tiba. Ketika itu Dr. Su mendatangi tempat penyelundupan. Dr. Su mengatakan bahwa saudaranya dalam penyembuhan dan harus dijenguknya. Saat Dr. Su mau pergi, seketika ada seseorang yang ingin menyerang Dr. Su. Ternyata pengawal pangeran menyerang dan berubah menjadi seekor katak. Seketika lidahnya ditahan oleh tangan Neza, hingga monster itu terpental. Karena berhati baik, Yunxiang pun tidak membunuh monster tersebut. Setelah itu, orang yang memiliki bisnis penyelundupan itu mendatangi pangeran untuk memberikan semua informasi. Di lain hari, Yunxiang mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan kakaknya. Ternyata sang ayah ada di sana. Sebelum membuka pintunya, ia tak sengaja mendengar cerita masa lalu ayahnya, yang mengatakan kalau Yunxiang selalu menyebabkan masalah. Yunxiang yang mendengar itu pun sangat kesal. Maka dari itu dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke sana. Ternyata dia pergi ke tempat Kasha. Ketika sedang menyendiri, tiba-tiba saja dokter memberikannya sebuah pita, serta meyakinkannya untuk bisa menolong orang. Tanpa mereka sadari, tampaknya Kasha cemburu dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Kasha melihat pengkhianat yang mau membunuh kakaknya Yunxiang, dan dia menyabotase baju besinya Yunxiang. Si pengkhianat yang sadar akan kehadiran Kasha pun langsung mengejarnya. Kasha berlari secepat mungkin hingga ia terjatuh. Tapi tiba-tiba seluruh rumah sakit diserang. Yunxiang langsung menggunakan baju besinya dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelah mengetahui dalang dari perbuatan itu, ia menggunakan kekuatan Neza untuk mengalahkannya. Namun karena baju besinya disabotase, sayangnya ia pun langsung kehilangan kekuatannya. Tidak hanya sampai di situ, perjuangannya yang mengamuk sejadi-jadinya dan berusaha mengalahkan mereka. Lalu dia diserang, ternyata berhasil melukai dirinya. Namun sayangnya siluman tersebut berhasil menghilang darinya. Akibat dari peristiwa itu ayahnya sekarat.
dan berkata ia bangga kepadanya, lalu ia pun tewas. Menahan rasa duka, kemudian dia pergi dengan amarah yang mengikutinya. Di sisi lain, si pria bertopeng mendatangi markas besarnya Klandi. Dia sangat kaget saat melihat air yang ada di dalam markas tersebut. Karena ternyata air itu adalah air bersih Donghai yang akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan Klandi. Ternyata di sini ketua tahu kalau pria bertopeng yang mengajarkan Yun Xiang. Kemudian ia pun diserang oleh siluman bayaran yang berhasil menangkapnya. Tiba-tiba saja Yun Xiang datang mengalahkan semua pengawal Klandi. Raja Naga pun langsung menangkapnya dengan menggunakan pita miliknya. Tapi seketika juga Yun Xiang dapat melepaskan dirinya dari pita tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara sang pangeran dan Yun Xiang. Sang pangeran pun berubah menjadi naga dan menyerangnya hingga terjatuh. Yun Xiang yang tidak terima hal tersebut pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan mencabut tulang besi pada tubuh sang naga. Setelah itu, di saat Yun Xiang dalam keadaan lemah, monster lain menyerangnya. Namun beruntung pria bertopeng datang menyelamatkannya. Pada saat siluman itu mau dibunuh, ia kembali mengingat kepada kejadian masa lalu yang terkesan jahat dan bahwa dirinya lah tidak diterima oleh masyarakat. Maka dari itu Yun Xiang menyuruh pria bertopeng itu untuk melepaskan monster tersebut. Setelah itu Yun Xiang bertanya kenapa dia mau membantu dirinya. Lalu pria bertopeng itu memberitahu kalau dia hanya ingin membantu leluhurnya Neza. Kemudian kera itu membuka jati dirinya. Yang ternyata kera itu adalah Sun Gokong si Raja Kera. Sun Gokong pun ngasih tahu kalau lubang gede itu merupakan bawah laut timur istana Raja Naga yang dilindungi para naga. Naga sungai itu memperkuat mutiara naga. Masalahnya naga sungai butuh air. Air itu berasal dari air Donghai. Seketika itu Yun Xiang kembali mendatangi rumah sakit. Melihat sang kakak yang sedang menangis karena telah kehilangan ayahnya. Tiba-tiba orang so tahu datang dan memanaskan keadaan. Membuat Yun Xiang terpojok, tapi seketika itu Kasha datang dan memberitahu kalau provokator itulah yang telah membunuh ayahnya Yun Xiang. Si Bambang ini malah mengambil pisau dan membuat Kasha menggigit tangannya juga menjatuhkannya. Selesai pemakaman ayahnya, teman-temannya memberinya semangat untuk tidak terlalu lama berlarut dalam kesedihan. Dengan semangat itu Yun Xiang memutuskan untuk pergi ke Istana Naga. Mengambil astra milik desa untuk bisa mengalahkan Raja Naga dan mengembalikan air Donghai. Di lain sisi, Yun Xiang mengeluarkan avatarnya dan berbicara dari hati ke hati. Kemudian dia pergi ke bawah laut, dia pun langsung diserang oleh hiu. Namun dengan cepat dia bisa menaklukkan dan menungganginya. Tidak sampai di situ saja, satu persatu para siluman bawah air pun keluar. Hingga akhirnya Yun Xiang sampai di istana para naga. Ia pun melihat hewan yang terikat, lalu ia pun membebaskannya. Sayangnya pita merah masih terpasang. Saat mau membukanya, membuat seluruh air laut di kota mulai berguncang. Sang Raja Naga pun keluar memperlihatkan Dr. Su yang berhasil ditangkap oleh siluman bayarannya. Seketika itu Raja Naga menyerangnya yang membuat Yun Xiang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dr. Su juga berada dalam keadaan tertekan. Tapi hebatnya dia tidak tinggal diam dan langsung menarik penjepit tangan. Berpindah di Raja Naga yang mengeluarkan avatarnya. Dan membuat Yun Xiang tidak bisa menghindarinya. Namun sayangnya siluman itu berhasil lolos. Juga mengejar Dr. Su. Dengan tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya. Di lain sisi Yun Xiang tidak bisa berkutik seketika mengeluarkan kekuatan yang menakjubkan. Karena suhu badannya meningkat, hewan ini pun memberikan air kepadanya. Namun secara mengejutkan, Raja Naga ternyata belum mati. Ia menelan mutiara naga, juga ingin melepaskan naga sungai yang akan membuat gelombang tsunami. Yun Xiang pun langsung menarik pita tersebut untuk menutup celah agar naga sungai tidak bisa keluar lagi. Sayangnya pita itu terputus dan menyebabkan Yun Xiang sudah tidak memiliki kekuatan lagi.
Yunxiang yang sudah tidak ada tenaga pun langsung disiksa habis-habisan oleh Raja Naga. Saat sudah tidak bisa berkutik lagi, Yunxiang malah membuat dirinya mengeluarkan api. Yunxiang yang terbujur kaku pun didekati oleh Dr. Su. Dan Dr. Su pun menangis sambil memeluknya. Berpindah di kota Donghai, kota itu sudah terendam air. Terlihat semua warga pun hanya bisa pasrah pada keadaan. Beruntungnya keajaiban datang pada Yunxiang yang mendapatkan kekuatan Neza kembali. Kemudian ia menyelamatkan kota Donghai dari serangan tsunami. Juga mengeluarkan hujan yang membuat penduduk di sana sangat gembira. Lalu Yunxiang menunggang pita langit, membelah lautan dan menghampiri Son Goku. Ia menunjukkan asranya kembali. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian New Guide Reza Reborn 2021-nya gimana? Di sini memperlihatkan Neza punya banyak sekali kekuatan ya guys. Dari dulu Neza adalah seorang yang hanya dipandang sebelah mata, tapi kini dia bahkan menjadi pahlawan yang diagung-agungkan. Wah, hebat banget sih. Oh iya, for your information, Bang Zu sekarang lagi ada kesibukan lain guys. Jadi kita doain aja supaya Bang Zu cepet kelarnya dan bisa upload video terbaru lagi. Ya udah, Mimin Zu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.